Halo semuanya, kembali lagi kita di series GP Bikes Indonesia Back to Race series. Ya, kita tahu GP Bikes Indonesia komunitas itu sudah lama tidak mengadakan apa seperti kompetisi, dan kali ini yang diadakan langsung oleh Bell Reinhard. Dan ya, di sini ada hasil dari kualifikasi result hari Sabtu, dan inilah hasilnya. Nanti kita akan menyebutkan satu-satu pada start grid. Oh ya, kita di sini nggak sendirian, kita bersama Adi Prawira, yang mana pernah berkompetisi di Road Race Indonesia Sport. Halo Adi Prawira, gimana kabarnya? Yes, welcome Bro Grab. It's a pleasure to be in here as a commentator alongside. Dan ya, ini dia untuk starting grid-nya ya Bro Grab. Kita pertama kalinya balapan di Back to Race Series dengan platform GP Bikes Indonesia. Dan setelah sekian lama kita nggak balapan, dan ya kita kali ini balapan di series menggunakan spek motor Moto3 2,5 cc ya. Ya, betul sekali. Dari Moto3 2026, mod yang terbaru di GP Bikes Indonesia. Ya, sebentar lagi sudah akan dimulai race kali ini. Ya, seperti biasa, it's a lights out, everywhere we go. Ya, kita lihat siapa yang melakukan good start di sini. Luar biasa sekali, sudah masuk tikungan pertama. That is it's Bell Reinhard. Ya, Bell Reinhard sudah mengambil posisinya, langsung bertarung dengan WeGame di sana. Di tikungan kedua, langsung WeGame dari tim Honda ya, di Honda Asia Team ya. Gimana ini, Bu Radi? Nice start, betul sekali dari seorang WeGame di sini, mempertahankan pimpinannya masuk ke tikungan pertama, diikuti oleh Bell Reinhard di posisi kedua dengan Arif Rizky di posisi ketiga. Nampaknya WeGame memanfaatkan momentum di awal race mungkin ya, di awal start. Menarik sekali. Yes, it's really heartbreaking. Kita lihat di sini WeGame, Bell Reinhard dan Arif Rizky 1, 2, 3 sekarang dikuasai oleh mereka bertiga. Kalau kita lihat di sini, Bell Reinhard menggunakan livery Repsol Honda ya, luar biasa sekali. Ini livery yang sangat bagus karena sudah lama sekali tidak lihat. Bell Reinhard mengambil di tikungan terakhir, sangat luar biasa. Zone inside into the final corner. Now Bell Reinhard, nampaknya WeGame tidak memberikan posisinya dan kembali mengambil posisi pertama di sini. Dan ya, ini dia long straight. Kita lihat siapakah yang akan memimpin di tikungan pertama. Kita lihat di sini 3 pembalap sekaligus. Apakah Arif Rizky? Rizky sangat agresif di sana, mau overtake Bell Reinhard lagi. Overtake yang sangat bagus di sana. Yes, betul banget, dan masih mempertahankan pimpinannya seorang WeGame, tapi tadi sempat Bell Reinhard mencoba mencuri kembali posisi dari seorang WeGame, but somehow WeGame masih mempertahankan posisinya. Tapi lihat di belakang, di situ Arif Rizky mencoba menyalip seorang Bell Reinhard di sini. Di pressure saja, langsung saya masuk dari sisi dalam seorang Arif Rizky. Apakah di switchback di sini? Dan nampaknya masih wheel to wheel antara dua riders di sini. Lihat ke belakang, siapakah yang di belakang oleh Bell Reinhard di situ. Masih side by side masuk ke tikungan pertama. Siapa yang akan lebih telat remnya di sini? Nampaknya akan menjadi line-nya Bell Reinhard, but ya harus mempertahankan posisinya Bell Reinhard. Nicely done untuk seorang Bell Reinhard dengan livery Repsol Honda yang masih berada di posisi kedua, tapi nampaknya di depan sudah mulai mendapatkan nafas yang cukup lega. Tapi di belakang di situ masih belum tenang berada seorang Arif Rizky. He gave Bell Reinhard a good fight, tapi nampaknya harus kalah tadi Bro Grab. Yes, langsung dibuang sama Bell Reinhard yang tadinya akan dipertahankan oleh Arif Rizky, tapi Bell Reinhard memaksa untuk masuk tikungan dan mengambil posisi kedua. Now kita lihat WeGame sekarang sangat leluasa di depan tanpa ada gangguan dari Bell Reinhard dan juga Arif Rizky. Sekarang turun ke posisi keempat. Wah, sayang sekali Bu Adi, dan dia di overtake sama Maloin ya. Maloin sekarang di posisi ketiga dan berada di podium. Wah, sayang sekali nih. Arif Rizky
battle-nya sangat keras ya dengan Bellrainer ini dia. Kita lihat tadi reply-nya, sangat dekat sekali ya. Dari kita lihat ini tikungan sebelum tikungan terakhir dan hampir menabrak, dan ini sangat maksa sekali dari Bellrainer untuk mencoba overtake seorang Arif Rizky ya berarti. Betul banget. Tapi kita di sini lanjut di live race kali ini masuk di sisi dalam. Nampaknya siapa itu? Wow, Barakbar dengan Grebian Aza di situ. Wow. Hampir saja kehilangan momentum di situ. Barakbar nampaknya. Grebian Aza masih dengan baiknya mempertahankan posisinya. Meanwhile di depan disalip juga oleh Ermirs, I think. Nampaknya. Yes. Di last corner bagus sekali sih tikungannya. Nampaknya motor Moto3 2,5 cc melewati tikungannya dengan smooth sekali ya, kayak motornya seakan slide gitu. Cantik sekali di sini. Iya benar sekali. Ini Arif Rizky mencoba untuk dari luar ya. Dari luar. Luar biasa. Yes, it's really amazing dari Arif Rizky nomor 49 mengoperasi seorang nampaknya Maluin tidak memberikan posisi, nampaknya Maluin ingin mengambil lagi posisi tiganya, namun yes, Arif Rizky mempertahankan posisi tiganya di tikungan tepat sekali, tikungan 2, dan mengovertake seorang Maluin sangat-sangat luar biasa di sana, sangat-sangat elit di tikungan pertama dari luar ya, dari sisi luar. Wow, luar biasa sekali dari Arif Rizky. Yes, well calculated dari seorang Arif Rizky untuk mencoba menyalip Maluin di sisi luar tikungan pertama. Dan kita lihat pimpinan dari seorang Wigame, dan meanwhile yang disorot untuk sekarang adalah rider number nomor 66 ternyata, nomor 66 Barakbar di posisi ke-6 mencoba mengejar Ermirs. Dan di depan, di belakang di sini Faro Firstian dan juga Grebian Aza nampaknya sedang battle untuk posisi ke-7, dan masih wheel to wheel di sini. Kedua rider memiliki history juga di seri-seri sebelumnya antara Grebian Aza dan juga Faro Firstian. Nampaknya mereka kenal satu sama lain in terms of racecraft. Jadi kita lihat di sini apakah mereka battle dengan hard racing but fair di sini masuki last corner, but seems like nothing really much happening, but ya mereka masih tukar-tukar posisi baik sekali gitu ya. Yes. Ya, ya nampaknya itu Acias dan juga Grebian Aza bertarung untuk posisi ke-8 itu berhadiah. Ya, kita lihat di sini Acias berhasil mengoperasi Grebian Aza, membuat kesalahan di tikungan terakhir tadi. Nampaknya Acias sangat kuat sekali di sini, bisa mempertahankan. Apakah dia bisa mempertahankan posisi 8-nya di sini? Nomor 99 Acias, dan ini Farel Firstian. Ya, ini kita yang dikatakan oleh Bro Adi tadi, Farel Firstian memiliki sejarah yang cukup bagus di GP Bikes. Ya, kita lihat sini number 40. Kita lihat dia sekarang sedang mengajar Bro Akbar untuk bertarung memperebutkan posisi ke-6 di sini. Apakah Firstian bisa mengovertake? Soalnya Farel Firstian ini tidak mengikuti kualifikasi, Bro Adi. Dia start paling belakang dan memiliki trouble. Mungkin pada race kali ini dia tadi kececeran ya, kesulitan, dan akhirnya dia susah untuk ke depan gitu, dan banyak ini dia. Ya, ini dia kita lihat Grebian Aza dan juga Acias. Sangat dekat sekali ya. Grebian Aza sudah mengovertake kembali ya dari posisi 9 ya, Bro Adi. Betul, dan mereka sekarang memasuki kembali ke long straight start finish straight di sini. Acias mencoba mempressure seorang Grebian Aza di posisi ke-8 di sini. On the inside goes Acias, Chapman on into turn 1 and he's done it. Well calculated, but can he get the cutback di sini? Grebian Aza nampaknya kembali lagi naik ke posisi ke-8. Masih saja hampir saja di situ. Hati-hati dari seorang Acias. Dan berhasil nampaknya Grebian Aza mencoba mendefend, tapi sampai berapa lamakah seorang Grebian Aza mempertahankan posisi itu? Ada yang crash? Siapa yang crash? Firstian. Arif Rizky. Sayang sekali guys, ada apa di depan? Oh no. Iya, kita lihat di sini Grebian Aza sudah mendekati ke depan, akhirnya mendapatkan sebuah giveaway ya dari Barakbar dan juga Arif Rizky yang mendapatkan terjadi kontak. Grebian Aza sangat keras sekali rem di sana.
terlalu late braking di sana sampai ban belakangnya terangkat dan kembali diambil posisinya oleh seorang Barak Bar di sini. Barak Bar, Grebian Azan dan juga Arif Rizky. Nampaknya mereka bertarung untuk posisi kelima. Apakah mereka bisa terus bersama sampai finish? Kita lihat di sini Grebian Azan sedikit melebar dan diambil posisinya oleh Arif Rizky, Brody. Betul, dan nampaknya Barak-Barak kembali posisi kelima di belakang. Meanwhile, nampaknya ada battle untuk posisi ke-6 dan 7. Kita lihat di sini masuk ke tikungan pertama. Oh, siapakah yang rem lebih telat di sini? Nampaknya Arif Rizky masih mencoba mempertahankan posisinya kepada Grebian Azza di posisi ke-7. Nampaknya Arif Rizky justru mencoba mempressure seorang Barak-Barak di posisi ke-5. On his side, he's trying to have a look, mencoba mengintip saja di sisi dalam, tapi nampaknya berhasil naik posisi, masuki chicane di sini. Bisakah di block inside racing line-nya? Nampaknya masih belum, dan masih wheel to wheel antara kedua rider, dan nampaknya Arif Rizky masih memberikan posisinya kepada Barak-Bar. Yes. Oh, kebalik ya. Baik, Arif Rizky memberikan posisinya dengan Barak-Bar. Yes. Ya, kita lihat di sini seorang Arif Rizky nampaknya kembali lagi overtake sangat keras di sini. Downhill straight kita lihat seorang Arif Rizky sekarang berhasil mengovertake seorang Barak-Bar dan dia kembali lagi di posisi kelima. Ya, kita lihat di sini seorang Arif Rizky sangat kuat sekali sebenarnya di depan, tapi terjadi kontak di tikungan terakhir sayang sekali tadi, yang akhirnya membuat dia recovery lagi dengan keras untuk ke depan ya. Dan ya kita lihat di sini Arif Rizky, Barak-Bar, Grebian Azza dan Firstian kembali. Yes, akhirnya apa yang dikatakan oleh Brady kesampaian ya. Yes, betul banget. Dan makanya dua rider ini akan mencoba battle untuk posisi ke-7. Meski tikungan pertama, Grebian Azza masuk ke sisi dalam dan Firstian nampaknya harus menyerah untuk sesaat sini. Masuk ke tikungan berikutnya, mencoba melakukan switchback di setiap tikungan, masuk di sisi dalam di situ. Wow, ternyata ada kontak antara Firstian dan Grebian Azza dan harus jatuh di situ. Grebian Azza sangat disayangkan. Oh, yang kita kira mereka bakal hard racing, but it's gone too far. Oh, dari 1% untuk Grebian Azza dan Firstian di situ has to give up, yaitu Grebian Azza di posisi ke-8. Ya, sangat ya Arif Firstian mencoba memaksa mengovertake Grebian Azza di tikungan ketiga yang akhirnya memaksa Grebian Azza tersentuh ya antara keduanya. Dan ya ini mungkin ini ada replaynya yang kita lihat ya dari Arif Firstian, mungkin dia sangat late break untuk mencoba mengambil posisi kembali dan tersentuh dan akhirnya Grebian Azza kehilangan depan ya Bro Adi. Yes. Mereka dua mencoba merebut racing line di situ, tapi sayangnya mereka berdua harus melakukan kontak dan salah satunya harus terkena menjadi korban ya. Rider number 95 dengan number 40 dan ya, yang mereka berdua dimana mereka punya ini ya, lagi-lagi punya sejarah, tapi ternyata sejarahnya di sini sudah mulai kembali di seri Back to Race Series namanya di ronde pertama ini. Baik juga sejarahnya ya. Yes. Ya kita lihat di sini kembali lagi Firstian nampaknya akan diinvestigasi oleh steward. Ya, kita nggak tahu itu dari stewardnya langsung apakah ada penalti atau tidak. Mungkin ada ya, karena itu terlalu keras untuk overtake dari seorang Firstian. Jadi kita lihat Arif Rizky sedang mempertahankan posisinya dari Barak-Bar di sana, hanya terpaut 1 detik ya bro di situ. Dan Ermers ini non Indonesia, bukan dari Indonesia. Dia kalau nggak salah dia berasal dari Itali mungkin kalau nggak salah ya. Itali. Wow. Dia nomor 98. Yes. Dan kita lihat on board with Father Firstian again pada hunting Barak-Bar, sudah mendekati seorang Barak-Bar dari Father Firstian di sini. Ya, kembali. Kita lihat di sini nampaknya bro. Ini teammate-nya Father Firstian, Dwi Putra. Nampaknya dia menghunting seorang Grebian Azza di sini. Apakah Dwi Putra bisa
bisa mengoper seorang Grebenazza dan lagi-lagi Grebenazza akan turun. Apakah Grebenazza bisa mempertahankan posisinya, berarti? Oh, nampaknya hampir saja di situ Grebenazza. Oh, dengan gap yang tadinya dari 1 detik sekarang justru 0,3. Tadi sempat ada mistake di tikungan pertama, nampaknya dia melebar ternyata untuk dua kalinya melebar di tikungan berikutnya. Nampaknya Dwi Putra memberikan pressure yang cukup kuat untuk Grebenazza melakukan mistake di situ. Meanwhile, Verstian mencoba mengejar Bar Akbar untuk posisi ke-6 dan mencoba mempressure sama seperti teammate-nya Dwi Putra ya. Dimana Dwi Putra dan Verstian ini kayaknya teammate ya, Bro. Atau bukan? Atau yes. Yang sama ini? Apanya? Ya, menarik sekali. Ini ya, livery-nya. Livery-nya yes, sama ya, karena iya teammate. Ya, pakai Grebenazza dan juga Dwi Putra sudah memulai pertarungannya. Nampaknya Dwi Putra sangat keras sekali di sini. Kalau dilihat, nampaknya di sini Dwi Putra bisa mengovertake Grebenazza itu di lulusan berarti. Kayaknya yes. Ini kita lihat Grebenazza sedikit mistake di situ dan melebar lagi-lagi. Grebenazza membuat kesalahan di tikungan terakhir dan Dwi Putra mengambil posisi ke-8 dan dia berhasil di depan seorang Grebenazza di sini. Apakah Grebenazza menjawab kembali, membalas dan mengambil posisi ke-8 lagi? Kita lihat di sini apakah Dwi Putra sedikit lebar di sana tapi terus dipertahankan oleh Dwi Putra di sini. Menarik sekali dari seorang Dwi Putra tadi mencoba atau sudah berhasil menyalip di sebelum start finish straight dan masih di tahun berikutnya Grebenazza mencoba meraih posisi kembali dan justru tekanan akan berputar balik kepada Dwi Putra sekarang. Meanwhile ada Phantom di belakang di posisi ke-11 yang sangat santai, tidak ada perlawanan, tapi di depan dia mencoba mengejar seorang Achias di posisi ke-10 tapi gapnya cukup jauh ya bro, gap sekitar 4-5 detikan itu. Kita akan lihat replaynya. Jauh. Yang ini adalah start dari tikungan pertama tadi ya, kita lihat kalau dilihat Verstian sangat-sangat lebar dan mencoba mengambil posisi yang sangat dekat untuk ke depan ya, untuk grup depan. Tapi kita lihat di sini Verstian nampaknya sudah mendekati seorang Bar Akbar. Can he overtaking that? Yes, slipstream on the brakes into the first corner. Kita lihat gampangnya Verstian mengovertake dari luar. Sorry. Yes, Verstian nampaknya berhasil. Yes. Naik posisi. Wah, baik sekali dari seorang Verstian menyalip seorang Bar Akbar untuk posisi ke-6 sekarang. Dan nampaknya mencoba menyerang kembali yaitu seorang Bar Akbar. Bisakah dia menyalip di sini? Nampaknya Verstian memanfaatkan momentumnya dengan baik sekali untuk mencoba menyalip seorang Bar Akbar dan naik posisi ke-6. Dan sekarang gamenya justru naik sekitar 10 lebih nampaknya. Nicely done dari seorang Verstian naik posisi ke-6. Meanwhile di depan, Bro Grab. Yes, kita lihat di sini. Wah, nampaknya banyak server yang agak gebelik ya. I see. Ada Achias, Phantom dan juga ini Dani Siesta. Nampaknya Dani Siesta sudah mendekati, namanya Phantom sangat santai sekali sehingga Dani Siesta mendekati seorang Phantom untuk bertarung untuk posisi ke-11 ya di sini. Jadi ya kalau ini Kacior. Yes, Belena kembali lagi ke depan. Kita lihat di sini Belena sangat santai sekali untuk posisi 3, 2 dan juga Wigame nampaknya sangat jauh sekali tuh bro. 11 detik dia di depan, sangat-sangat santai sekali dan kalau dilihat nampaknya Wigame adalah pemenangnya di sini karena dia sudah sangat jauh sekali, sulit untuk didekati seorang Maloin ataupun Belena. Siapa yang crash? Nampaknya backbacker ya. Sepertinya. The best on depan tadi. Pertarungan Maloin dan juga Belena di sini. Pertarungan untuk posisi kedua, the battling for the second place dan Maloin is now in second place and also Belena check it inside into the downhill streak. Kita lihat strip-stripnya apakah berhasil. Belena sangat dalam sekali mencoba mengovertake seorang Maloin di situ. Bad timing hilang sinyal ya, sayang sekali. Kita lihat pertarungan yang sangat bagus tadi. Ini dia.
Kita asumsikan mereka berdua masih battle ya untuk posisi Yes. kedua antara Bell Reinhardt dan juga Malouin, di mana Malouin sekarang berada di depan dan Bell Reinhardt juga masih tukar-tukaran posisi. Dan meanwhile, Yes. Armir sekarang masih nyantai di posisi kelima. Armir, one of the Malouin riders from terjatuh. Italian. Oh, Malouin terjatuh Really? sepertinya. Oh, Malouin yes, ke Malouin, posisi no. ketujuh. Oh, sayang sekali. Apakah konflik lagi dengan Bell Reinhardt di tikungan terakhir? seperti Oh, kita kontak. tidak tahu ya apakah terjadi server Yes. ataukah ya sayang sekali Malouin wah turun terus sampai ke posisi 9 bro. Ya, either connection issue atau ada kontak dengan Bell Reinhardt, kita tidak tahu. Wow, oke. Dan ya, salah satu ini ya, emang satu kejadian yang sulit dijauhi dalam platform ini. Iya. Saya kan, tapi ya kita akan lanjut di balapan kali ini antara Grebin Azad, tapi di belakangnya tadi sempat ada rider yang jatuh, nampaknya itu Acas mungkin ya, yang sekarang posisi 9 atau Phantom mungkin. Sepertinya itu ini apa backmaker bro. Back marker mungkin ya, yes. Ya berbagai yes. Nah, kita lihat di sini Dwi Putra di zona chicken. Wah, nampaknya dia tidak terlalu jauh dari Grebin Azad. Apakah Grebin Azad bisa memangkas gap lap per lap ya di sini? Dwi Putra harusnya tidak terlalu santai untuk dan terus mengejar Bar Akbar. Iris bagus kalau dari lihat desain helmnya sangat bagus sekali dari bro Dwi Putra. Kita lihat di sini outboard with Dwi Putra. Nampaknya Grebin Azad masih cukup jauh di sana untuk dikejar. Santai saja bro Adi. Bro Dwi Putra. Kita lihat di sini apakah dia masih bisa mempertahankan posisinya, posisi ke-7 untuk bertarung posisi ke-7. Nampaknya memang untuk di depan di sini Bar Akbar posisi ke-6 sudah terlalu jauh dari seorang Christian yang di overtake tadi beberapa lap lalu, dan kemudian ada Grebin Azad dan kita lihat cukup baik sekali di sini. Di posisi ke-8 sudah lama Grebin Azad tidak memainkan turun di kelas GP Bikes karena dia sudah terbiasa dengan Road Indonesia Sport ya, sudah lama sekali karena it's not back again. Dwi Putra namanya membuat kesalahan di sini. Kita sedang tahan dan Dwi Putra membuat kesalahan di tikungan ketiga. Nampaknya Dwi Putra membuat kesalahan dan membuat Grebin Azad mendekat Brady. Yes, dan kita lihat di situ masuk di tikungan berikutnya dan Grebin Azad mencoba melakukan switchback dan dari sisi dalam langsung saja di sini dan bisa di cutback, nampaknya masukin lurusan yang cukup panjang di sini. Back straight di sini antara Dwi Putra dan juga Grebin Azad. Grebin Azad melihat ke belakang. Bisakah Dwi Putra meraih posisi kembali masuk di tikungan berikutnya ke kanan di sini? Wah, di blok saya racing line-nya oleh Grebin Azad, tapi apakah itu melebar untuk Grebin Azad? Tapi nampaknya masih menutup line dari seorang Dwi Putra untuk mencoba menyalip di situ, dan nampaknya Grebin Azad berhasil menyalip Dwi Putra untuk posisi ke-7 untuk saat ini. Bisakah Dwi Putra mencoba men-pressure kembali? Wow, masuk di tikungan 12 dan side by side. Oh, no contact made somehow di tikungan terakhir di situ masuk ke start finish straight. Masih belum berakhir balapan antara Dwi Putra dan Grebin Azad ini. Ya, nice sekali. Kita lihat di sini Grebin Azad juga Dwi Putra sangat dekat sekali. Slipstream di sana apakah berhasil dari Dwi Putra? Oh, nampaknya tidak. Sayang sekali Grebin Azad dan juga Dwi Putra. Fight touch. Dwi Putra sangat dekat sekali dengan Grebin Azad di tikungan pertama dan tikungan kedua di sini. Kita lihat di sini apakah Dwi Putra bisa mengovertake, berhasil mengovertake? Oh, tidak. Tutup sama di blok sama Grebin Azad dan juga Dwi Putra nampaknya kehilangan sedikit momentum di sana dan Dwi Putra sangat agresif sekali di sana. Keluar dari chicken dia langsung terlempar jauh dari racing line. Apakah Dwi Putra bisa kembali ke depan? Kita lihat di lurusan panjang turunan, apakah Dwi Putra bisa memblok overtake seorang Grebin Azad di tikungan ini? Kita lihat number 23, they come to Dwi Putra, is really close. Apakah Dwi Putra akan mencoba di tikungan terakhir lagi bro Adi?
Yes, nampaknya masih memungkinkan di sini. Grebenaza mencoba mempertahankan posisinya, tersisa 2 lap lagi untuk mereka berdua dan masuki tikungan terakhir akan menjadi final lap untuk mereka berdua. Ada back marker di sini yang menghalangi, tapi nampaknya tidak terlalu berpengaruh. Tapi nampaknya itu justru berpengaruh untuk seorang Dwi Putra yang nampaknya kehilangan beberapa detik kepada Grebenaza yang justru menjadi anti klimaks nampaknya untuk balapan kali ini. Dan nampaknya disalip oleh seorang nggak ada ya tadi itu. Nacias no. Dan bukan backmaker ya, sorry. back marker tapi yes. Itu backmaker ya. Ya, sangat disayangkan oleh Dwi Putra makan makan waktu yang cukup banyak di situ dan justru nampaknya Grebenaza is on course for posisi ke-6 ini, nampaknya mempertahankan posisi ke-6-nya. Sangat-sangat disayangkan yang tadi kita kira akan mendapatkan final lap yang cukup epic dari mereka berdua. Nampaknya meanwhile depan justru Bell Reinhardt yang berada di posisi pertama di final lap. Ini server udah berani Oh. dan ya kita lihat bro, WeGame is win the race here in Sugo Japan Grand Prix absolutely for the first. Dia pertama Balapan. ini kemenangan pertama bagi dia. Wow. Bagi WeGame berarti. Nicely done dari seorang WeGame di posisi pertama ya, bro. Grab di opening round back to race series GP Bikes di sini di posisi kedua diikuti oleh Bell Reinhardt dan juga namanya Bar Akbar. Yes, nicely done dan epic comeback dari seorang Verstian. Ini menunjukkan Verstian andai dia qualifying di posisi yang cukup baik, nampaknya bisa battle untuk posisi pertama bahkan. Dan Grebenaza di posisi ke-5 di sini, rider number 95. Oh, P6, oke. Posisi ke-6 dan Dwi Putra di posisi ke-6. Yes, kenapa ya? Yes, dan Nacias di situ di posisi ke-7 should be. Ini nampaknya ada server bug ini agak merombak ini ya. Yes. Merombak standings ya. Ada apa? Servernya agak terganggu sehingga membuat seorang WeGame terlempar jauh di posisi ke-10. Padahal dia aslinya di depan seharusnya. Oke, ini dia pemenang kita, WeGame. Gimana tadi balapannya menurut Bu Radi nih? Pertarungan dari awal Belenan ada Rizky. Wah, battle-nya seru banget. Ini menunjukkan kompetisi di GP Bikes, terutama di Back to Race Series ini menunjukkan kalau misalnya mereka ini punya ini ya, battle yang bagus banget gitu dan performance yang bagus sekali dari semua rider. Dan ini dia result untuk opening round untuk Back to Race Series WeGame di posisi pertama. Bell Reinhardt kedua, 3 Arif Rizky, Bar Akbar 4, Verstian 5, 6 Grebenaza, Dwi Putra 7, Aces 8, 9 Denis Siesta, Phantom 10, Ermir 11, Gizieso 12, Chior 13 tadi ya, 14 Malowin, 15 Koko, dan GG 16. Nice lead-an dari opening round ini. Yes, ini dia standing after round pertama. Kita lihat Bell Reinhardt memimpin klasmen. WeGame 2, Arif Rizky 3, Verstian 4, Bar Akbar 5, Dwi Putra 6, dan ya bisa dilihat di live. Lalu ada 14 Chior dan Valopi 15, dan terakhir ada Koko di 16. Yes, dari winner kita lihat WeGame pada absolutely dia memimpin sekitar 11 detik ya Bro Adi. Dan ya, thank you so much everyone. Sampai jumpa di next round. Saya dan Bro Adi izin pamit.